A. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap, seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. B. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kalimat ini memakai diksi atau pemilihan kata yang tepat. 2. Memiliki unsur pokok yang harus dimuat dalam kalimat, minimal harus ada subjek dan predikat. 3. Pembuatan kalimat ini harus taat dan sesuai dengan kaidah penulisan kalimat yang tercantum dalam EYD yang berlaku. 4. Terdapat penekanan ide pokok kalimat. 5. Kalimat ini lebih mengacu kepada penghematan penggunaan kata. 6. Memakai kesejajaran bentuk bahasa dalam kalimat. 7. Kalimat ini juga memiliki variasi struktur kalimat. 8. Memiliki kesetaraan antara struktur bahasa dalam kalimat dan jalan pikiran yang logis dan sistematis dalam penulis. 9. Harus mewujudkan koherensi yang baik dan juga kompak. 10. Harus memperhatikan paralelisme kalimat. 11. Merupakan sebuah komunikasi yang berharkat. 12. Diwarnai dengan kehematan. 13. Harus didasarkan pada pilihan yang kata yang baik. C. Syarat penulisan kalimat efektif. Berikut ini adalah beberapa syarat yang harus Anda ikuti dalam penulisan kalimat efektif beserta dengan penjelasannya. 1. Kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dalam struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Kesepadanan dalam kalimat ini diperlihatkan dengan adanya kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. Ciri-ciri kalimat yang memiliki kesepadanan struktur yaitu memiliki subjek dan predikat yang jelas. Contoh, tidak diharapkan oleh bangsa manapun, tetapi kenyataannya kita harus dapat menerimanya dengan tabah. Tidak efektif. Krisis ekonomi tidak diharapkan oleh bangsa manapun, tetapi kenyataannya kita harus dapat menerimanya dengan tabah. Efektif. Kata depan tidak berada di depan subjek. Contoh, bagi semua siswa kelas 2 harus mengikuti kegiatan studi tour. Tidak efektif. Semua siswa kelas 2 harus mengikuti kegiatan studi tour. Efektif. Predikat tidak didahului konjungsi yang. Contoh, supporter timnas Indonesia yang mengenakan baju merah putih. Supporter timnas Indonesia mengenakan baju merah putih. Subjek tidak ganda. Contoh, pembangunan jalan itu kami dibantu oleh semua warga desa. Dalam membangun jembatan itu kami dibantu oleh semua warga desa. Kehematan. 2. Kehematan. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat, hal yang harus diperhatikan adalah menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk. Contoh, saya tidak suka buah apel dan saya tidak suka durian. Tidak hemat. Saya tidak suka buah apel dan durian. Hemat. Menghindari sinoniman dalam kalimat. Contoh, saya hanya memiliki 3 buah buku saja. Tidak hemat. Saya hanya memiliki 3 buah buku. Hemat. Menghindari penjamaan pada kata jamak. Contoh, para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Tidak hemat. Para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Hemat. 3. Kesejajaran atau keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata atau makna yang digunakan di dalam kalimat. Maka yang dimaksud dengan kesamaan bentuk kata adalah jika kata pertama berbentuk verba,
maka kata selanjutnya berbentuk verba. Namun, jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya berbentuk nomina. Contoh, langkah-langkah dalam menulis kalimat efektif adalah memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan definisi kalimat efektif, tidak paralel. Langkah-langkah dalam menulis kalimat efektif adalah memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan definisi kalimat efektif, paralel. Ami menulis surat, tidak paralel makna. Ami menulis surat, paralel. 4. Kelogisan. Ide kalimat dalam kalimat efektif dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai dengan kaidah EYD. Contoh, waktu dan tempat kami persilahkan, tidak logis. Bapak kepala sekolah, kami persilahkan maju ke mimbar, logis. Subjek tidak ganda. Contoh, pembangunan jalan itu kami dibantu oleh semua warga desa. Dalam membangun jembatan itu kami dibantu oleh semua warga desa. Kehematan. 2. Kehematan. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat, hal yang harus diperhatikan adalah menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk. Contoh, saya tidak suka buah apel dan saya tidak suka durian, tidak hemat. Saya tidak suka buah apel dan durian, hemat. Menghindari sinoniman dalam kalimat. Contoh, saya hanya memiliki 3 buah buku saja, tidak hemat. Saya hanya memiliki 3 buah buku, hemat. Menghindari penjamaan pada kata jamak. Contoh, para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat, tidak hemat. Para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat, hemat. 3. Kesejajaran atau keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata atau makna yang digunakan di dalam kalimat. Maka yang dimaksud dengan kesamaan bentuk kata adalah jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba. Namun, jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya berbentuk nomina. Namun, jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya berbentuk nomina. Contoh, langkah-langkah dalam menulis kalimat efektif adalah memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan definisi kalimat efektif, tidak paralel. Langkah-langkah dalam menulis kalimat efektif adalah memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan definisi kalimat efektif, paralel. Ami menulis surat, tidak paralel makna. Ami menulis surat, paralel. 4. Kelogisan. Ide kalimat dalam kalimat efektif dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai dengan kaidah EYD. Contoh, waktu dan tempat kami persilahkan, tidak logis. Bapak kepala sekolah, kami persilahkan maju ke mimbar, logis.